Halo anak-anak, salam Fransiskus Pace Ebene. Kembali lagi bersama Ibu Alin. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang operasi hitung campuran pada pecahan. Sebelumnya kita sudah membahas tentang operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pada pecahan, dan juga tentang operasi hitung perkalian dan pembagian pada pecahan. Nah, kali ini kita akan belajar tentang operasi hitung campuran pada pecahan. Ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui sebelum kalian menyelesaikan operasi hitung campuran pada pecahan, yaitu cara menyelesaikan soal. Ya, yang pertama, untuk operasi hitung yang ada tanda kurung itu kalian selesaikan terlebih dahulu. Kemudian operasi hitung perkalian dan pembagian. Dan yang lebih rendah tingkatannya itu adalah operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Jika berada dalam satu tingkatan, maka selesaikan urut dari kiri. Dan perlu kalian kembali ingat bahwa untuk menyelesaikan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan, tidak bisa kalian langsung menjumlahkan atau mengurangkan tanpa menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Ya. Kemudian untuk operasi hitung perkalian dan pembagian, ubah semua pecahan dalam bentuk pecahan biasa. Oke, kita langsung saja ke contoh. Untuk contoh yang pertama, Ibu punya soal 3/4 ditambah 0,6 dikali 1/2. Nah, di sini kita ubah dulu semua dalam bentuk pecahan biasa, yaitu 3/4 ditambah 6/10 dikali 3/2. Kita sederhanakan dulu, atau di sini ada dua operasi hitung, yaitu penjumlahan dan perkalian. Kita selesaikan dahulu operasi hitung perkalian. Langsung kita sederhanakan ya. Kita lihat sini ada yang bisa disederhanakan, yaitu 6 dengan 2. Menyederhanakan dengan menggunakan FPB dari 6 dan 2. FPB dari 6 dan 2 adalah 2. Maka masing-masing kita bagi dengan 2. 6 bagi 2 sama dengan 3. Kemudian 2 dibagi 2 sama dengan 1. Kita lihat lagi, apakah masih ada yang bisa disederhanakan? Kalau tidak, kita tinggal mengalihkan. 3 kali 3, 9. Kemudian 10 kali 1, 10. Maka sama dengan 3/4 ditambah 9/10. Ini menyusut menjadi operasi hitung penjumlahan. Ingat, operasi hitung penjumlahan kita harus samakan dulu penyebutnya sebelum kita menyelesaikan. Di sini dengan menggunakan KPK atau kelipatannya, Ibu menggunakan kelipatan 4 dengan 10. Itu yang paling besar 10. 10 tidak bisa bagi 4. Kelipatan dari 10 adalah 20. 20 bisa bagi 4, maka penyebutnya adalah 20. Sekarang kita isi pembilangnya. 20 bagi 4, 5. 5 dikali 3 sama dengan 15. Untuk yang berikutnya sama ya. 20 bagi 10, 2. 2 dikali 9 sama dengan 18. Karena penyebutnya sudah sama, kita bisa langsung menjumlahkan. 15 ditambah 18 hasilnya 33/20. Penyebut tetap ya. Ini kita harus pastikan ini hasil paling sederhana. Terlihat bahwa pembilang lebih besar dibanding penyebut, maka ini akan menjadi pecahan campuran. 33 bagi 20 paling mendekati 1, sisanya 13/20. Maka hasil dari 3/4 ditambah 0,6 dikali 1/2 adalah 13/20. Bagaimana anak-anak untuk contoh yang pertama? Bisa dipahami? Nanti bisa kembali dilihat ya. Kemudian kita berlanjut ke contoh. Nah, di contoh yang kedua ini Ibu mempunyai soal 1/2 ditambah 2,5 dikali dalam kurung 3/4 dikurang 25%. Di sini ada operasi hitung dalam kurung ya. Maka operasi hitung pengurangan yang terlebih dahulu kita selesaikan. Namun kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Oke. Jadi 1/2 ditambah 2,5 itu menjadi 2, 5/10 dikali
3/4 dikurang 25%, pecahan biasanya adalah 25/100. Kita selesaikan dulu dalam kurung. Kita samakan penyebutnya ya. 4 dengan 10 4 dengan 100 yang besar adalah 100. 100 bisa bagi 4, maka penyebutnya di sini adalah 100. Kita selesaikan dulu di yang dalam kurung ya, karena operasi hitungnya lebih tinggi. Kita isi untuk yang pertama pembilangnya 100 bagi 4 25, 25 kali 3 adalah 75. Berikutnya sama caranya, 100 bagi 100 1. 1 kali 25 adalah 25. Penyebut sudah sama, bisa kita kurangkan ya. Oke. 1/2 ditambah 5/10. Nah, 75 kurang 25 adalah 50. Dari 3 operasi hitung menyusut menjadi 2 operasi hitung, yaitu penjumlahan dan perkalian. Maka kita selesaikan dulu yaitu operasi hitung perkalian. Kita ubah dulu ini menjadi 25/10. Kita ubah menjadi pecahan biasa ya, untuk mempermudah menyelesaikan operasi hitung perkalian, karena syaratnya adalah kita ubah menjadi pecahan biasa. Oke, 1/2 ditambah 25/10 dikali 50/100. Nah, 25/10 pecahan biasanya adalah 25/10. Kita sederhanakan ya. Kita selesaikan dulu operasi perkalian. Kita sederhanakan 50 dengan 100. FWB-nya adalah 50 ya. FWB-nya adalah 50. 50 bagi 50 adalah 1. 100 bagi 50 adalah 2. Kita cek lagi, masih ada tidak yang bisa disederhanakan? Oh, ternyata ada ya, masih ada yang bisa kita sederhanakan di sini. 25 dengan 10. FWB 25 dan 10 adalah 5. 25 bagi 5, 5. 10 bagi 5, 2. Sudah tidak ada yang bisa disederhanakan, kita langsung kalikan 5 kali 1, 5/4. Maka 1/2 ditambah 5/4 menyusut menjadi satu operasi hitung, yaitu operasi hitung penjumlahan. Kita samakan penyebut sebelum kita menjumlahkan, yaitu penyebutnya adalah 4, karena 4 bisa dibagi 2 ya. Maka 1/4 tambah per 4. Kita isi dulu pembilangnya. 4 dibagi 2 adalah 2. 2 dikali 1 adalah 2. Berikutnya 4 bagi 4 1. 1 dikali 5, 5. Karena penyebut sudah sama, bisa kita langsung jumlahkan ya. 1 7/4. Nah, 1 7/4 itu pecahan paling sederhananya adalah 2 3/4. Kalau mau hasilnya diminta dalam bentuk pecahan desimal, maka hasil pecahan desimalnya adalah 3/4 kan 0,75 tambah 2, maka hasilnya adalah 2,75. Bagaimana anak-anak untuk contoh kedua? Kalau tidak ada yang ditanyakan, baiklah anak-anak, cukup sekian untuk pertemuan kita kali ini. Jangan lupa untuk tetap berlatih ya. Terima kasih anak-anak. Salam Fransiskus Pace Ebene. Sampai bertemu kembali. Dadah.